Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group H yang beranggotakan Nanda Priyanti dan Ahmad Baihaqi. Today we want to present a paper yang berjudul The Holy Quran Part 1. Holy Quran Part 1. The Quran is the book of Allah. Every word of the Quran is the word of Allah. It's a book of the Quran. It is preserved in its original form. Not a single word of it has been changed or lost. It is found today exactly as it was revealed to Prophet Muhammad. How was the Quran revealed to Prophet Muhammad? Allah revealed the Quran through the angel Gabriel. Gabriel passed on Allah's words to Muhammad. Then Muhammad asked his secretary to write down exactly what Gabriel told him. Bahasa Indonesianya, Al-Quran adalah kitab Allah. Setiap kata dalam Al-Quran adalah firman Allah. Buku ini adalah pedoman, diawetkan dalam bentuk aslinya. Tidak ada satupun orang yang berubah atau menghilangkannya. Al-Quran ditemukan persis seperti yang diungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Jibril menyampaikan kata-kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta sekretarisnya untuk menulis dengan tepat apa yang Jibril katakan kepadanya. Al-Quran was descended from Laut al-Mahfuz Bait al-Izzah in the sky of the world, as well as on the night of Qadr. Then it was revealed to the Prophet Muhammad by means of the angel Gabriel gradually 13 years in Mecca and 2 years in Madinah. Al-Quran diturunkan dari Laut al-Mahfuz Bait al-Izzah di langit dunia sekaligus pada malam Qadar. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Next, the revelation was complete over a period of 20 years. Some Muslims learned the whole of the Quran by heart, but al-Muslim learn part of the Quran by heart. It is preserved through memory as well as reading. It was written down from the very beginning. Allah was given His protection to it, and it will always be preserved. Nobody can change it, as was said by Allah. Allah sent it and will protect it. Artinya, wahyu diselesaikan selama 23 tahun. Beberapa muslim mempelajari seluruh Al-Quran dengan hormat, tetapi semua muslim mempelajari sebagian dari Al-Quran dengan menghafal. Itu dipelihara melalui memori serta tulisan. Itu sudah ditulis sejak awal. Allah telah memberikan perlindungannya padanya, dan itu akan selalu dijaga. Tidak ada yang bisa mengubahnya, seperti yang dikatakan oleh Allah. Allah yang mengirimkannya dan akan melindunginya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang personal pronoun. Apa sih personal pronoun? Personal pronoun itu merupakan kata ganti untuk orang atau benda. Misalkan ada suatu kalimat the student in the classroom, misalkan di siswa dalam bentuk jamak berada di dalam suatu ruang kelas. Lalu kita bisa ganti kata the students-nya itu menjadi kata they in the class. Jadi mereka ada di kelas gitu. Personal pronoun itu dapat diartikan sebagai kata ganti yang mewakili kategori tata bahasa dalam bahasa Inggris, terdiri dari I, you, he, it, we, they, and their. Nah, contoh personal pronoun yang pertama, you need to stop lying to me. Kan arti dalam bahasa Indonesianya, kamu harus berhenti berbohong kepadaku. Kataku ini merupakan objek, bukan subjek. Apabila kataku ini menjadi objek, maka kata ganti yang dapat dipakai untuk berubah menjadi bahasa Inggris itu adalah cocoknya tuh kata me. Kenapa kata me? Ya, yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya aku di dalam kalimat ini berada di belakang kalimat atau sebagai objek, makanya dia kata gantinya menjadi kata me. Contoh lainnya dalam makalah itu, we will love for
you to join us. Bahasa Indonesianya kan kami ingin kamu untuk ikut bersama kami. Nah, ini kan ada dua kata kami nih, ada dua kata kami, ada di depan sama di belakang. Nah, kalau misalkan di depan tadi pakai we. Kalau misalkan di belakang pakai us. Nah, kan we will love for you to join us. Jadi dia kata kami ini bakal berubah artinya apabila tempatnya tuh berubah. Kalau misalkan kaminya berada di sebagai subjek, maka artinya kata ganti dalam bahasa Inggrisnya tuh we. Kalau misalkan kaminya berada di belakang, kata ganti dalam bahasa Inggrisnya menjadi us. Jadi di sini kalimat kami ingin kamu untuk ikut bersama kami dalam bahasa Inggrisnya we will love for you to join us. Lalu ada contoh lain dalam personal pronoun itu mengartikan bahwa itu benda itu milik kita, milik saya. Misalkan ya, aku buat kalimat nih, itu buku saya. Kalau kita artikan dalam bahasa Inggris atau kita translatekan dalam bahasa Inggris, bukan it is book me atau it is I book, bukan kayak gitu, tapi kita pakai kata my. It is my book, itu buku saya. Nah, itu kata my itu digunakan apabila menyatakan benda itu kepemilikannya punya seseorang. Yang kalau misalkan yang saya contohkan tadi itu buku itu punya saya gitu. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan penjelasan yang mana sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, yakni Saudari Nanda. Pembahasan yang akan saya jelaskan yang pertama yakni mengenai vocabulary atau sinonim. Di sini ada terdapat vocabulary, namun ada beberapa yang tidak kami dapatkan mengenai persamaan dari vocabulary-nya atau persamaan dari sinonimnya, dan ada juga yang kami dapatkan. Yang pertama yakni to preserve, yang memiliki arti menjaga, melestarikan. Sinonim dari to preserve adalah bear one, carry one, conserve, conserves, continue, keep one, maintain, preserve, save, dan uphold. Yang kedua yakni exactly, yang memiliki arti persis atau tepat. Sinonim dari exactly ini adalah incessantly, just, on the button, on the dot, on the nose, dan precisely. Yang ketiga adalah to change, yang memiliki arti mengubah. Sinonim dari to change ini tidak kami temukan. Kemudian yang keempat adalah to complete, yang memiliki arti menyempurnakan. Sinonim dari to complete ini adalah clean up, close up, conclude, end, enter, finish, entire, finish, terminate, thorax, wall, and wind up. Kemudian yang kelima adalah to pass on, memiliki arti menyampaikan. Sinonim dari to pass on tidak kami temukan. Kemudian yang keenam adalah to protect, memiliki arti pelindungan. Sinonim dari to protect adalah bulwark, cover, fence, for fence, ward, keep, defend, safeguard, screen, secure, shield, dan ward. Kemudian vocabulary yang ketujuh yakni mengenai to reveal, artinya mewahyukan. Sinonim dari to reveal ini tidak kami temukan, dan yang ke-8 juga tidak kami temukan mengenai to learn by heart. Itu penjelasan atau yang saya bacakan mengenai vocabulary sinonim dari sebagian yang kami dapatkan. Oke, next, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang mana telah ada di dalam makalah mengenai aktif and passive sentence. Sebelum saya menjelaskan mengenai aktif dan passive sentence, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari subjek dan objek yang saya dapatkan dari Kamus Bahasa Indonesia. Yang mana nanti di dalam aktif dan passive sentence ini terdapat pembahasan yang paling menonjol, yaitu mengenai subjek dan objek. Sebelumnya, subjek itu adalah seseorang yang melakukan suatu aktivitas, sedangkan objek itu suatu benda yang dilibatkan di dalam suatu aktivitas tersebut. Oke, penjelasan pertama mengenai aktif dan passive sentence. Di sini saya ingin yang pertama akan menjelaskan mengenai passive sentence. Passive sentence ini biasanya dibuat dengan kata kerja yang mana subjek
tidak menunjukkan kegiatan ataupun aksi. Di dalam passive sentence ini subjek tidak melakukan tindakan dalam kalimat, melainkan yang mana sebenarnya tindakan itu dilakukan di atasnya, yaitu masuk subjek pada passive sentence ini berperan sebagai penerima aksi. Passive sentence terdiri dari subjek, predikat, dan juga objek. Lebih jelasnya, pengertian passive sentence ini adalah sebuah kata kerja yang tidak menunjukkan aksi dan hanya bertindak sebagai penerima atau reception. Seperti contoh yang akan saya bacakan. Yang pertama yakni the bag was stolen by the thief. Sepeda itu dicuri oleh pencuri. Yang kedua yakni the floor was cleaned by Paula. Lantai itu dibersihkan oleh Paula. Contoh kalimat passive sentence di atas tadi yang saya bacakan menyatakan bahwa sepeda telah dicuri oleh pencuri. Dalam hal ini pencuri yang berperan sebagai objek yang melakukan aksi, sedangkan subjeknya yaitu sepeda ialah benda yang dicuri. Padahal kita lihat dari sini subjek padahal dalam kalimat ini kan tidak melakukan aksi yaitu sepeda, tapi padahal itu aksinya itu dilaksanakan di atasnya. Itulah maksud dari passive sentence. Kedua ya sama seperti lantai itu dibersihkan oleh Paula. Di sini Paula itu berperan sebagai objeknya yaitu yang melakukan aksi, sedangkan subjeknya itu sedangkan subjeknya itu lantai. Padahal dari kalimat ini kan sudah jelas subjeknya itu adalah tadi lantai. Lantai itu seakan-akan dia tidak melaksanakan aksi, padahal yang aksi itu dilaksanakan di atasnya atau di lantai tadi. Seperti itu penjelasan mengenai passive sentence. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari passive sentence. Yang pertama, fungsi pertama dari kalimat passive ini atau passive sentence ini adalah digunakan untuk menunjukkan ketertarikan pada seseorang atau objek yang dikenai tindakan dan bukan seseorang atau objek pelakunya. Jadi hal atau orang yang terpenting akan menjadi subjek kalimat seperti contoh yang akan saya baca ini. Yang pertama yaitu the books Understanding and Asing English Grammar was published in 1999, artinya buku mengenai memahami dan menggunakan tata bahasa Inggris diterbitkan pada tahun 1999. Kedua adalah my motor bike is being repaired. Motorku sedang diperbaiki. Kedua yakni fungsi dari passive sentence ini adalah kalimat pasif berfungsi untuk menyatakan suatu tindakan yang kita tidak tahu siapa pelakunya atau kita tahu pelakunya akan tetapi kita tidak mau menyebutkannya. Seperti contoh yang begini. My cell phone was stolen. Ponselku dicuri. Nah, dalam kalimat ini kan mungkin kita tahu siapa pelakunya atau kita tidak tahu pelakunya, tapi kita tidak mau menyebutkannya. Nah, seperti itu. Dan preposisi by digunakan untuk menunjukkan siapa yang melakukan sebuah tindakan. Contohnya seperti ini. My cell phone was stolen by Mr. X. Artinya ponselku dicuri oleh Tuan X. Yang kedua adalah my motor bike was repaired by Carol. Motor saya diperbaiki oleh Carol. Kemudian yang ketiga, fungsi dari kalimat pasif ini berfungsi untuk kita berbicara atau menulis dalam situasi yang formal. Contohnya adalah waste materials and dispose of in a variety of way. Bahan limbah dibuang dengan berbagai cara. Itu digunakan dalam suatu acara yang formal. Yang terakhir, penjelasan mengenai kalimat aktif atau active sentence. Active sentence ini adalah subjek yang melakukan tindakan kata kerja. Kalimat active sentence ini merupakan kebalikan dari kalimat pasif yang telah dijelaskan sebelumnya. Contoh dari kalimat aktif ialah the cat ate all the biscuit. Kucing memakan semua biskuit. Yang mana dalam contoh ini kucing adalah subjek kalimatnya. Kucing adalah subjek kata kerja untuk dimakan. Subjek kata kerja untuk dimakan. Kucing melakukan tindakan verba yaitu melakukan apa yang dilakukannya yakni makan. Sedangkan kita bikin kalimatnya mengenai, kita bedakan. Yang tadi adalah kalimat aktif, ini yang saya bicarakan adalah kalimat pasif dari
kalimat yang di atas tadi yang itu mengenai kucing makan semua biskuit. Kalimat pasifnya yaitu the biscuit were eaten by the cat. Biskuit dimakan oleh kucing. Nah, dalam contoh ini biskuit tidak melakukan tindakan verba. Sebenarnya hal itu dilakukan oleh mereka atau pada mereka. Oleh karena itu, yang saya bacakan tadi mengenai biskuit dimakan oleh kucing itu adalah kalimat pasif. Dan ini ada juga contoh dari beberapa kalimat pasif. Yang pertama adalah Tony is trimming the hedges all week. Tony memangkas pagar sepanjang minggu. Nah, dalam kalimat ini kan ada kalimat aktif karena Tony sedang melakukan aksi, yakni apa? Pemangkasan, memangkas pagar tadi. Kedua adalah hammerhead shark will pester you as you approach the reef. Hiu martil akan mengganggu Anda saat Anda mendekati terumbu karang. Nah, hiu martil tadi melakukan aksinya, yakni apa tadi aksinya? Yakni pester tadi, yakni mengganggu. Oke, itulah pembahasan yang terdapat di dalam makalah kami ini mengenai The Holy Quran Part 1, yang mana di dalam penjelasan itu juga terdapat mengenai grammar in focus, yang yakni personal pronoun dan juga aktif dan passive sentence. Kami sebagai pemakalah dari kelompok 8 yang bernama Nanda Priyanti dan juga Ahmad Bayhaqi memohon maaf jika dalam penyampaian kami ini masih banyak kekurangannya. Kami sebagai pemakalah memohon maaf dan meminta juga masukannya di dalam makalah kami apabila terdapat kesalahan ataupun keliruan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.